Baik, selamat datang di diskusi safety, tempat kita bahas semua hal tentang keselamatan kerja berdasarkan aturan dan standar yang berlaku. Kali ini di channel ini saya akan membahas tentang bagaimana merencanakan dan menghitung kebutuhan apa berdasarkan aturan pemerintah Indonesia. Tetap sama Pak, aturannya kita memakai Permenaker nomor 4 tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Langsung saja. Nah, di sini apa aja isinya dari 1 sampai 7. Nanti yang akan kita pakai adalah poin yang nomor 2 dan 3, yaitu klasifikasi kebakaran dan jenis APAR serta syarat pemasangannya. Nah, bagaimana kita untuk menghitung atau merencanakan APAR di lokasi kerja? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi bahan yang mungkin terbakar di tempat kerja. Jadi kita harus tahu gudang kita menyimpan apa, atau lokasi kerja kita menyimpan material apa, dan kemudian bahannya seperti apa. Nanti detailnya akan ada selanjutnya. Yang kedua adalah tentukan jenis APAR yang dapat digunakan. Dari kita tahu material apa yang terbakar, nanti kita bisa menentukan jenis APAR apa yang dapat digunakan dan efektif seperti itu. Dan yang ketiga adalah setelah itu kita dapat menghitung jumlah APAR yang dibutuhkan untuk melihat dari pos bangunan. Nah, untuk lebih mudahnya saya berikan sedikit kasus, yaitu semisal kamu adalah ahli K3 yang diminta oleh manajemen perusahaan untuk menghitung jumlah kebutuhan alat pemadam api ringan yang diperlukan di gudang penyimpanan kayu dengan luas sekitar 15 meter kali 30 meter. Jadi kita harus tahu gudang kayu dengan luas segitu, kita itu butuh APAR jenis apa dan jumlahnya berapa. Lanjut. Nah, yang langkah pertama adalah mengidentifikasi ya. Jadi kita harus mengidentifikasi gudang itu diperuntukkan untuk apa. Tadi sudah dijelaskan gudang itu ada gudang penyimpanan kayu. Jadi resiko yang mungkin terbakar paling besar adalah kayu terbakar. Nah, dari kita udah tahu seperti itu, kita bisa lihat Permen 4 1980 pasal 2. Nah, dari gudang yang tadi itu masuk ke golongan berapa. Nah, dari material yang disimpan kayu itu bisa masuk di kebakaran bahan padat kecuali logam, yaitu golongan A. Sehingga kita ketahui bahwa gudang yang akan kita rencanakan itu gudang kayu itu termasuk klasifikasi kelas A, kebakaran A. Nah, nanti untuk APAR-nya apa yang efektif yang dapat digunakan dapat kita lihat dalam tabel. Nah, tadi kan kita udah tahu nih yang di atas ini ya, udah tahu kalau gudang kita adalah gudang kayu kelas A. Nah, bagaimana kita menentukan jenis APAR yang sesuai? Kita bisa lihat di lampiran 2 di peraturan itu. Nah, di golongan A, kayu, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Jadi golongan kayu itu berada di golongan A. Nah, apa aja yang paling efektif? Air, yang pertama adalah tepung kering, kedua air, dan busa. Nah, untuk itu kalian bisa pilih dry chemical powder atau pupuk. Tepung kering, tepung chemical, tepung kimia. Nah, yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah busa. Nah, seperti itu. Nah, kali ini saya akan memilih untuk dry chemical powder ya, karena ini sangat mudah untuk digunakan dan sangat efektif. Nah, baik sekali, baik dan dapat dipakai. Jangan menggunakan yang silang ya, karena ini tidak dapat dipakai, bahkan bisa merusak atau berbahaya. Nah, ini bisa dilihat di lampiran ini. Nah, yang ketiga adalah menghitung jumlah APAR yang dibutuhkan. Nah, dari pasal 4 ini kita ketahui kata kuncinya adalah APAR ini ditempatkan tidak boleh melebihi 15 meter. Dari APAR to APAR itu maksimal jaraknya dari 15 meter, sehingga kita bisa menghitung jari-jarinya yaitu 7,5, karena APAR itu luas perlindungannya adalah luas lingkaran. Jadi kita bisa hitung dan kita bisa desain. Kita gambarkan dulu 30 ke 15 ya kan.
Setelah itu kita buat lingkaran dengan jari-jari 7,5 atau setengah dari 15. Nah, seperti ini. Jadi upper yang dibutuhkan bisa mengcover semua area. Nah, kalau area yang tidak tercover, kita bisa gunakan overlapping. Overlapping lingkaran yang menumpuk. Jadi jangan sampai ada area yang tidak tercover oleh luas perlindungan upper. Nah, berarti dengan luasan 30 meter kali 15 meter, kita itu membutuhkan setidaknya upper jenis dry chemical powder dengan jumlah 7 pieces dan beratnya adalah 12 kilo seperti yang tadi. Nah, ini untuk studi kasus kayu. Nah, untuk teman-teman coba teman-teman membuat sendiri. Mungkin kalau memang ada pertanyaan bisa berkomentar di bawah ini. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.